Halo pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Wahyu Sidarta dan rekan saya Joko Praitno dalam program Fibis Fokus. Pada edisi Fibis Fokus kali ini kita akan membahas mengenai penanaman modal di Indonesia, yang dimana belakangan ini tampaknya investasi di Indonesia masih sangat menggiurkan. Langsung saja mari kita lihat secara historis sebenarnya bagaimana penanaman modal di Indonesia sendiri. Selama kurang lebih 5 tahun belakangan, penanaman modal di Indonesia tampak bertumbuh cukup pesat. Walaupun di tahun 2008 dan tahun 2009 tampak penanaman modal di Indonesia hanya bertumbuh sekitar 4%, namun di tahun 2010 tampak melesat cukup signifikan, yakni bertumbuh hampir 50%. Lalu pada tahun 2011 juga masih bertumbuh signifikan, yaitu sekitar 20,3%. Lalu tahun 2011 kembali bertumbuh signifikan sebesar 24,6%. Untuk tahun 2013 sendiri, BKPM sendiri menargetkan bahwa realisasi investasi atau penanaman modal di Indonesia dapat mencapai angka 390,3 triliun rupiah atau naik sekitar 24,6% dari tahun 2012. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana porsi penanaman modal baik asing maupun domestik di Indonesia. Untuk tahun 2012 sendiri dapat dilihat bahwa penanaman modal asing mencapai angka 221 triliun atau naik sekitar 26% dibandingkan tahun 2011. Lalu penanaman modal secara domestik tampak naik sebesar 21% ke posisi 92 triliun rupiah. Untuk tahun 2013 juga ditargetkan akan kembali mengalami kenaikan, di mana untuk modal asing diperkirakan akan naik sebesar 23% ke angka 272,6 triliun rupiah, sedangkan domestik juga akan bertumbuh signifikan sebesar 28% ke angka 117,7 triliun rupiah. Nah, lalu sebenarnya siapa penanam modal asing, khususnya kita lihat di tahun 2012. Dapat dilihat bahwa sebagian besar modal asing datang dari negara-negara di Asia, seperti yang paling besar adalah Singapura sebesar 20%, dari Jepang sebesar 10%, dari Korea Selatan sebesar 8%. Lalu sedangkan dari Amerika Serikat adalah sebesar 5% dan dari Mauritius sebesar 4%. Selanjutnya kita akan melihat sektor apa yang paling diminati oleh para investor, yang akan dijelaskan oleh Joko. Silakan Joko. Baik Wahyu, pemirsa setia Fibis News, untuk sektor-sektor yang paling diminati oleh para investor asing, diantaranya ialah yang pertama, yang paling besar dari sektor pertambangan yang memakan dominasi sebesar 17,3% dengan nilai modal sebesar 4,3 miliar dolar. Sedangkan peringkat kedua ditempati oleh sektor transportasi dan juga telekomunikasi yang mencapai 11,4% dengan nilai modal sebesar 2,8 miliar dolar. Kimia dasar, barang kimia, dan juga farmasi menempati posisi ketiga dengan share sebesar 11,3% dengan total permodalan sebesar 2,8 miliar dolar. Logam dasar, mesin, dan juga alat elektronik menempati posisi keempat dengan nilai permodalan sebesar 2,5 miliar dolar. Alat transportasi sebesar 7,5% dengan nilai permodalan sebesar 1,8 miliar dolar. Sedangkan lain-lain mencapai 42,5% atau mencapai 10,4 miliar dolar. Jumlah ataupun share yang dimiliki oleh beberapa sektor ekonomi tersebut terkait dengan adanya sebuah ekspektasi bahwa investor luar negeri masih yakin bahwa perekonomian Indonesia masih akan memiliki prospek yang cerah baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kenaikan foreign direct investment atau penanaman modal asing diantaranya ialah yang pertama, seperti tadi saya katakan, bahwa kestabilan perekonomian Indonesia memberikan sebuah harapan yang tersendiri bagi banyak investor baik lokal maupun asing. Dengan adanya kestabilan perekonomian Indonesia, maka memberikan sebuah sinyalemen positif bagi sektor bisnis yang memberikan sebuah jaminan yang positif bukan hanya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Yang kedua, faktor utama yang memberikan sebuah dorongan bagi kenaikan foreign direct investment ialah adanya potensi kenaikan GDP Indonesia dalam jangka menengah. Banyak pengamat memprediksi bahwa perekonomian ataupun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan mengalami kenaikan pada tahun 2013. Bahkan bagi beberapa pengamat memprediksi bahwa ekonomi ataupun pertumbuhan Indonesia pada tahun 2013 masih akan tumbuh pada kisaran 6,5 sampai dengan 6,6%. Oleh karena itu, dengan masih tingginya kenaikan ataupun posisi GDP Indonesia memberikan sebuah harapan dan juga sebuah sentimen positif bagi perekonomian Indonesia dan juga bagi para investor. Yang ketiga, faktor utama naiknya penanaman modal asing ialah adanya sebuah sentimen positif dari sektor tenaga kerja, di mana Indonesia masih memiliki kuantitas ataupun jumlah tenaga kerja yang masih produktif yang masih sangat besar. Tercatat sebesar 30% dari total jumlah penduduk Indonesia atau sebesar 80 sampai dengan 90 juta orang yang masih memiliki ataupun masih berada pada kisaran angkatan kerja yang masih produktif. Oleh karena itu, Indonesia masih dibilang cukup unggul dibanding beberapa negara industri yang cukup besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga China yang dalam beberapa tahun terakhir memberikan sebuah sinyalemen penurunan dalam angkatan kerjanya. Di sisi lain, dari segi upah, rendahnya upah di Indonesia masih juga memberikan sebuah hal yang positif bagi investor, di mana rendahnya upah tersebut memberikan sebuah sentimen positif bagi produktivitas sektor bisnis di Indonesia. Yang keempat, faktor lainnya ialah masih cukup baiknya rating bisnis di Indonesia seperti yang diambil dalam beberapa agensi rating seperti Fitch Rating yang memberikan penilaian terhadap perekonomian Indonesia yang sebesar BBB-, Moody's Baa3 dan juga Standard & Poor's sebesar BB+. Oleh karena itu, dengan adanya rating bisnis yang masih cukup baik memberikan sebuah jaminan tersendiri bagi sektor bisnis maupun para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Sedangkan yang terakhir, faktor utama naiknya foreign direct investment di Indonesia ialah masih tingginya tingkat konsumsi di Indonesia yang mencapai 70% dari total GDP Indonesia. Tingkat konsumsi yang masih sangat tinggi disebabkan oleh jumlah atau besarnya jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia sehingga memberikan sebuah proyeksi ataupun prospek yang masih sangat besar dalam sektor konsumsi di Indonesia. Sekarang kita beralih mengenai tantangan apa saja yang diperkirakan akan datang di tahun 2013 dari segi penanaman modal asing. Yang pertama ialah adanya sebuah rencana yang diperkirakan akan digelontorkan oleh pemerintah dalam bulan Februari mendatang, di mana yang pertama ialah adanya rencana kenaikan tarif dasar listrik yang akan dimulai pada bulan Februari mendatang, yang akan diberlakukan pada sektor industri dan juga sektor manufaktur sebesar 15%. Yang kedua, tantangan akan datang dari beberapa gelombang kenaikan upah minimum provinsi yang diperkirakan akan masih terjadi sampai dengan akhir tahun 2013. Jakarta dan juga Jawa Barat yang merupakan provinsi yang terkait dengan besarnya sektor manufaktur dan juga industri telah memberlakukan kenaikan upah minimum provinsi. Baik, demikian Wahyu. Terima kasih Joko. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana prospek penanaman modal di Indonesia untuk tahun 2013, kita akan langsung menanyakan kepada pakarnya yaitu Bapak Sofyan Wanadi selaku Ketua Apindo. Baik, halo Pak Sofyan. Pada kesempatan kali ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, menurut Bapak, apakah target penanaman modal yang ditetapkan oleh BKPM sebesar 390,3 triliun rupiah untuk tahun 2013 akan tercapai? Saya nggak tahu, saya tidak percaya itu bisa tercapai ya. Karena pertama saya merasa kalau itu yang utama itu mereka cuma pikirkan mengenai artinya proses daripada kekayaan alam kita. Karena ada pemaksaan untuk membuat smelter dianggap sebagai
investor, ya belum tentu juga bisa feasible dan mereka laksanakan, tapi dipaksakan untuk kalau tidak punya smelter nggak bisa beroperasi lagi tahun depan itu. Itu salah satu tentu kemungkinan itu sih ada saja ya. Tapi kalau kita melihat daripada perkembangan dari dunia usaha dalam arti begitu banyaknya infrastruktur yang mesti dibangun yang tidak ada dibangun, itu sehingga menimbulkan kos-kos yang terlalu besar, sehingga kalau you bangun di sini sedangkan di luar negeri orang bisa membeli lebih murah, kan belum tentu perusahaan-perusahaan itu mau membangun di sini. Sebagian besar kan mau membangun untuk domestic market kita, untuk menggantikan yang selama ini mereka import kalau kita melakukan macam-macam misalnya daripada kebijakan. Tapi investasi pasti masuk, tapi bisa masuk lebih tinggi lagi saya nggak percaya, karena perkembangan daripada tahun politik kita tahun ini, ya, ketidakpastian yang juga terlalu banyak. Sehingga kalau mereka nanti cuma minta izin saja, boleh-boleh aja. Biasa pengusaha itu minta izin bahwa dia laksanakan 3 tahun lagi, itu urusan belakangan kan. Biasanya begitu. Baik, lalu pertanyaan kedua, adakah strategi yang dapat dilakukan supaya target penanaman modal ini mampu tercapai dan tetap menumbuhkan optimisme? Begini ya, saya pikir strategi kita ini semua itu kan semuanya terjadi di mana karena dunia ini terjadi penurunan. Ya, dolar juga murah sekali, di mana interest rate-nya sangat murah. Jadi orang mencari tempat investasi dan salah satu mereka masih melihat Indonesia ini yang baik. Ya, jadi karena perkembangan dunia ini, negara-negara lain juga menurun semua, maka itu kita mendapat kesempatan yang baik. Tapi kesempatan yang baik ini selama ini kan selalu kita lupakan dan malah kita tidak persiapkan diri kita untuk menghadapi kesempatan yang baik ini kan. Dalam arti infrastrukturnya, dalam arti peraturan-peraturan pelaksanaannya, dalam arti daripada pembebasan tanahnya dan lain-lain. Jadi kalau you tanya saya, apakah saya bisa optimis dengan rencana itu? Rencana itu kan boleh saja, memang rencana itu mesti tinggi-tinggi supaya orang kerja keras mencapai itu. Tapi bahwa saya dalam realitanya percaya itu, saya sih nggak percaya. Sedangkan untuk pertanyaan ketiga, menurut Bapak, sektor-sektor ekonomi apa saja yang diperkirakan akan paling diminati sepanjang tahun 2013 ini? Ya, di samping sektor kekayaan alam kita adalah sektor properti, sektor daripada makanan minuman, mungkin sedikit sektor farmasi. Ada sana tenaga beli dan itu juga bisa ada pertumbuhan gitu ya, karena penduduknya tambah terus. Kalau sektor-sektor lain saya ragukan, terutama manufacturing yang lain-lain itu saya ragukan bahwa kita itu punya kemungkinan bahwa akan lebih banyak tumbuh itu, karena kendala listrik kita, kendala gas kita, ada macam-macam. Baik Bapak Sofyan Wanandi, terima kasih atas opininya dan sekaligus mengakhiri Fibis Fokus untuk pekan kali ini. Semoga bermanfaat bagi investasi Anda. Sampai jumpa dan salam Fibis.